Kabar terkini, mendekati detik-detik deadline batas akhir pengungkapan kasus pembunuhan di Subang tidak lagi mencari pengakuan saksi melainkan menjurus kepada pencarian alat bukti. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru. Jika sudah mari kita simak videonya. Jelasnya, meskipun saksi mengelak misalkan dengan tegas mengatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan di Subang dengan mengatakan, saya tidak melakukan ini itu. Tetapi bila ada fakta-fakta yang menunjukkan dengan adanya alat bukti yang mengarah ke dirinya, dia akan dijadikan sebagai tersangka. Namun sebaliknya, meski saksi yang dicurigai mengaku melakukannya, tapi alat bukti tidak mengarah ke sana, maka dia tidak akan dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan di Subang ini. Sementara menurut Anjas, dalam kasus pembunuhan di Subang terdapat 3 kategori calon tersangka yang terlibat. Pertama adalah pelaku, kedua adalah dalang atau otak, dan ketiga adalah orang yang membantu. Hal itu diungkapkan dalam video analisa Anjas yang diunggah tanggal 30 November tahun 2021 dan dilihat Kamis, tanggal 2 November tahun 2021. Diketahui baru-baru ini Mimin, bersama anaknya yakni Arigi dan Abi juga 2 teman anaknya, 2 hari lalu dipanggil penyidik Polda Jabar untuk diperiksa lagi di Polres Subang terkait kasus ini. Apakah ada indikasi Arigi dan Abi termasuk ke salah satu kategori yang disebutkan Anjas di Thailand? Ada apa sebenarnya? Meskipun Anjas tidak secara eksplisit mengatakannya, namun atas dasar analisanya ia meyakini jika pemanggilan mereka yang keempat kalinya di kasus ini adalah dalam upaya mencari alat bukti. Kalau sebenarnya pemeriksaan terdahulu itu sudah clear, menurut aku tidak dibutuhkan lagi sampai 4 kali. Menurut aku, sampai 4 kali itu memang ada suatu hal yang harus dilakukan klarifikasi lagi dan lagi, kata Anjas. Anjas juga menuturkan, dari hasil cek fakta dari beberapa media, di saat tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam diketahui dari pengakuan Arigi anak pertama Mimin tidak di rumah saat kejadian itu, melainkan Arigi tidur di tempat kerjanya. Oleh tim kuasa hukum Arigi tentang pengakuan itu, dirinya klarifikasi bahwa memang sudah menjadi kebiasaan Arigi tinggal dan tidur di konter handphone tempat Arigi bekerja. Nah ini menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa ada salah satu teman dia yang diminta juga keterangannya apakah benar nih saat itu dia, Arigi, tidur di kantor atau tidak, ujar Anjas. Maka timbul pertanyaan, kalau memang Arigi diyakini malam itu tidur di conter, kenapa sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali? Analisa Anjas, dirinya mengatakan mungkin ada temuan dari tim penyidik kasus pembunuhan di Subang lainnya yang berhubungan dengan data-data yang sifatnya berasal dari BTS dari telepon selular. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.